Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas operasi hitung pada bilangan pecahan. Oke, yang pertama ada kita bahas penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama kita bahas penjumlahan pecahan biasa dulu. Oke. Untuk pecahan biasa, kalau penyebutnya sama, kalian tinggal jumlahkan. Contoh misalnya 2/4 ditambah 1/4. Nah, di sini kita bisa lihat penyebutnya sama 4. Nah, kalau penyebutnya sama, kalian bisa langsung jumlahkan bagian pembilangnya. Artinya kita jumlahkan 2 tambah 1, 3 per penyebutnya yang udah sama itu. Jadi 2/4 tambah 1/4 adalah 3/4. Seperti itu cara menjumlahkannya. Jadi penyebut tidak dijumlah ya, bagian bawah tidak dijumlah karena udah sama, jadi dia yang dipakai seperti itu. Itu berlaku untuk pecahan ya. Sementara gimana kalau penyebutnya beda? Contoh misalnya 2/3 ditambah 1/4. Nah, di sini penyebutnya beda. Yang satu penyebutnya adalah 3, sementara yang satunya 4. Maka yang perlu kalian lakukan adalah cari KPK-nya. Nah, KPK itu apa? Kalau udah belajar waktu SD ya. Nah, jadi kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, saya juga udah bahas kemarin gimana saya cara nyarinya waktu saya seusia kalian atau mungkin waktu masih SD dengan cara ditambah-tambah. Ada bilangan 3 sama bilangan 4. Jadi saya tambah bilangan tersebut dengan cari kelipatannya. 3 tambah 3 tambah 3 lagi jadi 9, tambah 3 lagi jadi 12, tambah 3 lagi jadi 15 dan seterusnya. Yang 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 terus. 8 tambah 4 12. Nah, sampai di sini kita menemukan persamaan, yaitu sama-sama memiliki angka 12. Nah, itulah KPK, atau menggunakan cara lain juga bisa. Maka KPK-nya adalah 12, berarti dia akan mendapatkan penyebut 12. Oke, dari sini kita bisa tahu bilangan 3 ini bisa jadi 12, dia dikali 4. Berarti kalau penyebut dikali 4, pembilang juga harus dikali 4. Sementara angka 4 ini bisa dapat 12 ya, dia dikali dengan angka 3. Nah, 1, 2, 3. Maka pembilang juga dikali 3. Jadi dikali dengan bilangan yang sama. Nah, dari sini kita sudah dapat, berarti 3 kali 4 12, 4 kali 3 12. Pembilangnya kita hitung 2 kali 4 8 ditambah ya, tandanya tambah, 1 kali 3 3. Nah, sudah tinggal dihasilkan 8 tambah 3 11 per 12. Nah, itu adalah hasil dari 2/3 ditambah 1/4. Seperti itu caranya. Jadi cari KPK-nya. Atau kalau mau cara lain juga bisa seperti ini. Hasilnya akan sama, hanya saja kadang-kadang dia memberikan hasil yang besar sehingga harus melakukan penyederhanaan. Tapi untuk soal-soal tertentu tidak dilakukan, nggak apa-apa, nggak disederhanakan gitu. Nah, dia akan hasilnya udah paling sederhana gitu. Jadi caranya gini, penyebut kita kali silang, penyebutnya kali penyebutnya sama-sama dikali ya, 12. Terus yang atas kali silang, 2 kali 4 jadi 8 tambah 3 kali 1 dikali silang ya, hasilnya adalah 3. Nah, sama aja, 11 per 12. Itu kalau angka kecil ya. Nah, kalau angkanya besar kayak misalnya 1/3 dikali berapa ya, angka lain lah. Ini angkanya kecil juga. Nah, kalau angka besar gitu, nah bisa jadi dia nanti harus disederhanakan. Nah, kalau ini kan udah paling sederhana, jadi dia udah selesai sampai di sini.
Jadi enakan pakai KPK ya. Selanjutnya yang B, penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran. Oke, kalau tadi pecahan biasa, sekarang kita bahas pecahan campuran. Contoh, misalnya 1, 2/4. Nah, ini kan campuran ya. Ditambah 2/5. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita jadikan pecahan biasa dulu. Atau nanti cara yang kedua bisa langsung. Oke, kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama, kita jadikan dulu pecahan biasa. Jadi 1 kali 4 tambah, ini dikali, kemudian tambah 2. 1 kali 4, 4 tambah 2 jadi ke bawah dulu ya. Satunya ini ke bawah dikali dengan penyebutnya, baru ditambah pembilang. 4 tambah 2, 6. Jadi 6/4. Jangan lupa per penyebutnya ya. Sama yang ini berarti tambah 2-nya kali 5 ya. Jadi ini kalikan penyebut, baru ditambah pembilang. 2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12. Berarti 12/5. Nah, sampai di sini kita sudah punya pecahan biasa. Kalau sudah punya pecahan biasa, nggak bisa langsung ditambah, tapi perhatikan pada bagian penyebut. Apakah penyebutnya sudah sama atau belum? Nah, kalau di sini kasusnya ini belum sama, berarti kita nggak bisa langsung jumlahkan, tapi kita harus menyamakan penyebut. Oke, menyamakan penyebut berarti dengan mencari KPK-nya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai KPK, bisa dengan cara yang saya ajarin tadi, tapi dikali. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini gitu ya. Kita coba. 4 kali 5, 20. 6 kali 5, ini kali ini. 30 ditambah ini kali ini. 4 kali 12, 48. Nah, baru kita jumlahkan. 30 tambah 48. 78/20. Nah, ini hasilnya. Hanya saja dia belum dalam bentuk sederhana. Maka kita harus menyederhanakannya atau menjadikan kembali pecahan campuran. Kenapa bisa jadi pecahan campuran? Karena pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi kalau pembilang lebih besar dari penyebut, dia bisa dijadikan pecahan campuran. Tapi kalau lebih kecil nggak bisa. Oke, berarti 78/20 kita pakai pembagian biasa. Bagi 20. Dapat 3 ya. 3 kali 20 dapat 60 per sisanya 18. Nah, di sini kita bisa dapat hasil. Hasilnya adalah 3. Berarti 3. Sisanya adalah 18 bagi pembaginya 20. Nah, ini sudah bentuk sederhananya. Nah, dari sini kita lihat ada 18 sama 20. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi harus disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Karena dia nggak sederhana. Jadi cari yang sederhana. 3. Cara menyederhanakan bagaimana? Kita bagi sama-sama kita bagi 2. Oke, 18 bagi 2 dapat, ini bagi 2, ini bagi 2, sama-sama bagi 2. Ya. 18 bagi 2 dapat 9, 20 bagi 2 dapat 10. Nah, 9/10 ini udah nggak bisa dibagi berapapun ya, nggak ada angka yang sama bisa membagi mereka. Jadi selesai jawabannya sampai di sini. Nah, gitu cara menjumlahkan pecahan campuran. Oke, selanjutnya yang C, penjumlahan desimal ya. Penjumlahan desimal. Oke, dalam penjumlahan desimal kalian harus perhatikan di mana tanda komanya. Contoh 0,343. Ini kita nggak baca 343 karena dia posisi belakang koma. Jadi dia bukan ratusan, bukan puluhan, bukan satuan. Jadi 0,343 gitu ya nyebutnya. Ini 3,122, bukan 122, oke. Oke, sama dengan berapa? Mari kita tambahkan. Tambahkannya biasa, cara biasa. Hanya saja komanya disusun bersamaan. Oke. Hitung 0,343 ditambah
3,122. Perlu diperhatikan ini. Kalian lihat ini komanya harus sejajar, berurutan ya. Oke. Komanya berurutan. Sekarang kita tinggal tambahkan seperti penambahan biasa. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 1, 4, 0 tambah 3, 3. Oke. Maka hasilnya adalah 3,465. Nah, gitu cara menjumlahkannya. Oke, bagaimana dengan soal yang seperti ini? Tambahkan 34,566 ditambah 2,56. Oke. Nah, kalau seperti ini posisinya sama cara menghitungnya, kita susun komanya bersamaan ya. Berarti 34,566 kita tambah ini komanya di sini disamain ya. Jadi 2,56. Nah, posisinya kayak gitu. Baru kita tambahkan 6 karena di sini nggak ada berarti 0 sama aja dengan 0 berarti 6-nya turun. 6 tambah 6 12 simpan 1, 5 tambah 5 10 tambah 1 11. Komanya turun, jadi koma harus sama posisinya. 4 tambah 1 5, 5 tambah 2 7 3. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil penjumlahannya adalah sama dengan 37,126. Nah, seperti itu cara penjumlahan desimal. Selanjutnya pengurangan pecahan biasa yang D. Pengurangan pecahan biasa. Contoh 2/4 dikurang 1/4. Oke, kalau penyebutnya udah sama tinggal kurang bagian atas. Jadi 2 kurang 1/4 sama dengan 1/4 gitu. Kalau penyebutnya beda, disamakan penyebutnya baru kurangkan pembilangnya, seperti itu. Sama aja ya. Oke, yang E langsung pengurangan pecahan campuran sekarang ya. Pecahan campuran. Oke, contoh 2/4 dikurang 1/5. Pertama kita jadikan dulu dia pecahan biasa. Oh, yang tadi saya lupa ya, yang penjumlahan ya, cara keduanya ya. Yang penjumlahan cara keduanya lupa. Oke, kita comeback penjumlahan yang ini. Nih baru C1 ya. C kedua nih saya kasih di sini deh. Jangan ada kuning karena ungu. Oke, cara yang kedua di sini ya. Cara yang kedua karena soalnya ini tadi, soalnya saya tulis ulang ya. 1 berapa nih? 2/4 ditambah 2/5. Oke. Cara yang kedua adalah dengan yang ini nih kita tambahkan. Jadi 1 kita tambahkan dengan 2. Pecahan ditambah dengan pecahan. 2/4-nya ditambah dengan 2/5 gitu. Yang biasa dengan biasa, yang pecahan dengan pecahan gitu ya. Oke, sama dengan ini dapat 3 kan. Nah, yang ini kita tambah. Karena penyebutnya beda kita samakan, kita kali ya. 4 kali 5 dapat 20. Kali silang 2 kali 5 dapat 10, 4 kali 2 dapat 8. Jadi 3/18/20. Sama karena ini sama-sama genap, kita bisa sederhanakan berarti menjadi bagi 2 ya. Bagi 2 9/10. Nah, hasilnya sama. Nah, gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Cara yang pertama dijadikan satu lagi ya. Dijadikan pecahan biasa. Jadi 2 kali 4 tambah 2. 2 kali 4 8 tambah 2 berapa? 8 9 10. 10/4 dikurang 1 kali 5 5. 5 tambah 2 7. 7/5. Penyebutnya beda, maka kita samakan. 4 kali 5 20. 10 kali 5 50. Karena ini tandanya dikurang, maka di sini dikurang. 7 kali 4 28. 50 kurang 28 22/20. Oke, 22/20 berarti 1/2/20.
20. Ya, kalian bagi pasti hasilnya segitu. Sederhanakan karena ini sama-sama genap, bisa dibagi 2. 1 per 10. Oke. Itu cara pertama mendapatkan hasil seperti itu. Cara yang kedua sama, dikurang biasa dengan biasa, pecahan dengan pecahan. Nah, tadi soalnya. Oke. Saya tulis ulang soalnya. 22 per 4 dikurang 12 per 5. Oke, kita kurang ya. Sama dengan biasa dengan biasa, berarti 2 dengan 1. 2 dikurang 1. Oke. Pecahan dengan pecahan, berarti 2 per 4 dikurang 2 per 5. 2 dikurang 1, 1. Ya. Ini kita samakan penyebutnya. 4 kali 5, 20. 2 kali 5, 10. Dikurang 4 kali 2, 8. Oke, hasilnya adalah 1, 10 kurang 8, 2 per 20. Sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 1 per 10. Hasilnya sama. Oke. Menurut kalian mana cara yang mudah? Kalau saya sih cara yang kedua. Oke, lanjut. Selanjutnya yang F. Yang F, pengurangan desimal ya. Oke. Contoh 0,34 dikurang 0,2. Cara menghitungnya kita samakan letak koma. 0,34 dikurang 0,2. Jadi koma harus sejajar. 4 sendirian turun, 3 kurang 2, 1, 0 kurang 0, 0. Jadi 0, hasilnya 0,14. Oke, gitu caranya. Contoh lagi. 245,67 dikurang 23,26. Oke, kita hitung. 45,67 dikurang 23,26. Koma harus sejajar. Oke, jadi gini posisinya. Oke, 7 kurang 6, 1. 6 kurang 2, 4, 5 kurang 3, 2, 4 kurang 2, 2, 2. Oke, hasilnya dapat 222,41. Ya, gitu ya cara pengurangan. Next, kita masuk ke perkalian dan pembagian. Yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Oke, yang pertama perkalian pecahan biasa. Perkalian pecahan biasa. Contoh 3 per 4 dikali 2 per 5. Nah, kalau perkalian enak, nggak perlu nyamakan penyebut kayak penjumlahan ya. Kalau perkalian tinggal kalian kali. Dah gitu, 3 kali 2, 6, 4 kali 5, 20. Tinggal disederhanakan, sama-sama genap, berarti kita bisa bagi 2. 2 bagi 2 dua-duanya ya. 6 bagi 2, 3. 20 bagi 2, 10. Udah nggak bisa disederhanakan, berarti selesai ini jawabannya, seperti itu. Oke, sekarang perkalian pecahan campuran. Yang B. Perkalian pecahan campuran. Contoh 2, 3 per 4 kali 3, 2 per 5. Oke, caranya kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 4 tambah 3 ya, 2 kali 4 nya 8, 8 tambah pembilang, 8 tambah 3, 11, berarti dapat 11 per 4. 4 dari sini ya, dari ini. Dikali 3 kali 5, 15, 15 tambah 2, 17, 17 per 5, 5 dari sini.
Udah sampai sini kalikan seperti biasa. 11 kali 17 hasilnya 187 per 4 kali 5 20. Nah dari sini baru kalian bisa jadikan pecahan campuran dengan pembagian seperti biasa. 187 bagi 20. Pembagian seperti ini ya. 9 180 turun 7. Oke, hasilnya adalah 9, sisanya 7 per pembaginya 20. Selesai seperti itu. Sekarang perkalian desimal. Perkalian desimal. Contoh 22,152 dikali 2,14. Cara perkalian seperti biasa ya. 22,152 dikali 2,14 kali kayak biasa. Jangan lupa susunannya koma harus sejajar. 4 kali 2 8, 4 kali 5 20, simpan 2. 4 kali 1 4 tambah 2 6. 4 kali 2 koma tulis ya. Untuk koma belakangan tulisnya. Belakangan koma. Ya, oke, kita lanjut. 4 kali 2 8, 4 kali 2 8. Yang 4 udah selesai kita hitung. Sekarang kita hitung 1 lagi ya. Angka 1 kali 2 2, 1 kali 5 5, 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 2 2. Oke, 1 selesai. Ke yang terakhir angka 2. 2 kali 2 4, 2 kali 5. Ini lihat susunannya kayak gini ya. 2 kali 5 10, simpan 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. Oke, ditambah. Oke, 8 turun 0 tambah 2 2, 6 tambah 5 11, 15, simpan 1. 8 tambah 1 tambah 1 10, simpan 1. 8 tambah 2 tambah 1 tambah 3 berapa? 14, simpan 1. Tambah 2 3 tambah 4 7 4. Untuk koma kalian caranya gini. Ini untuk bilangan yang pertama di belakang koma ada 3 angka ya. Untuk bilangan yang kedua di belakang koma ada 2 angka. Berarti yang di belakang koma ada 1 2 3 4 5. Ada 5 angka. Nah, 1 2 3 4 5. Set. Nah, gitu. Jadi perkaliannya nih yang di belakang koma berapa angka mereka? 5 angka, berarti yang hasilnya 5 angka di belakang koma. Seperti itu. Jadi hasil perkaliannya adalah 47,40528 seperti itu. Terakhir pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Oh, pecahan biasa dulu, nggak terakhir berarti. Macam-macam. Contoh. Oke, untuk pembagian pecahan biasa gampang caranya. Contoh ya. 3/4 dibagi 2/5. Nah, kalau perkalian tadi tinggal kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tapi kalau pembagian caranya beda. Yang depan tetap 3/4, di sini dirubah jadi tanda kali. Tapi sebelah sini dibalik. Ini 2/5 kita jadikan 5/2. Nah, kayak gitu. Tanda baginya jadi tanda kali, tapi bagian sebelahnya dibalik. Baru deh dihitung perkalian biasa. 3 kali 5 15 per 4 kali 2 8. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita sederhanakan. Caranya 15 bagi 8 dapat 1, kurang sisa 7. Oke, hasilnya berarti 1/7/8. Macam tuh. Lanjut pembagian pecahan campuran. Yang E. Pembagian pecahan campuran. Contoh 2 3/4 dibagi 1 2/5. Caranya kita ubah ke pecahan
biasa. 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11 per 4. 4 dari sini dibagi 1 kali 5 5, 5 tambah 2 7 per 5. 5 dari sini. Oke, baru kita jadikan perkalian. 11 per 4 nya tetap, kali ini dibalik jadi 5 per 7. Baru deh perkalian biasa. 11 kali 5 55, 4 kali 7 28. Nah, pembilang lebih besar dari penyebut berarti dia bisa jadi pecahan campuran. Oke, salah. 55 bagi 28. Hasilnya 1 28. Sisa 7. Sisa 27. Berarti hasilnya adalah 1 27 sisa per pembagi 28. Nah, ini hasilnya. Oke. Ternyata belum selesai. Pembagian desimal. Yang F nggak terakhir ternyata tadi. Pembagian desimal. Contoh 20,586 dibagi 5,48. Oke, cara menyelesaikannya sama dengan titik-titik-titik. Kita jadikan mereka pecahan biasa. Ini menjadi 20.586 per, karena komanya hilang ya, di belakang koma 3 angka berarti 3 angka 1 2 3, komanya hilang ya, dibagi ini 548, komanya kita hilangkan berarti bagi belakang koma 2 angka 100 ya, 2 angka, jadi 3 angka 1000, 1 angka 10, 2 angka 100 ya, menyesuaikan gitu ya. Oke, next kita jadikan perkalian. Sama dengan 20.586 per 1000 dikali dibalik ya 100 per 548. Oke, sekarang kalikan kayak biasa. Ini kita lihat nih, di atas nolnya 2, ini 02 boleh dicoret, tinggal dikali atas dengan atas, ini kali ini di 20 kan dikali 1 ya, 1000 tetap berarti per ini kan masih 10 nih, nolnya yang hilang 2 karena di sini hilang 2 jadi adil. 10 kali 548 berarti 5480. Oke, dari sini baru kita bagi, karena dia pesan desimal berarti kalau dibagi juga harus jadi desimal. Bisa pakai kalkulator. 5480. Oke, kita bagi ya, dapat 3. Males, kalian hitung aja pakai kalkulator, hasilnya 3,756. Oke ya, biar nggak lama ya, durasi yes. Oke, sekarang operasi hitung campuran. Kalian perlu ingat ini operasi hitung campuran. Oke, dalam operasi hitung campuran yang pertama kalian kerjakan harus perkalian dan pembagian, baru dilanjut dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi contoh ya, kalau misalnya ketemu sama soal gini, 1/2 ditambah 3/5 dikali 1/6 dikurang 2/7 dibagi 4/5 misal. Maka yang kalian kerjakan duluan adalah tik tik tik, lihat tambah sama kali, dulu kan kali, tik 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 kurang bagi ya. Jadi kita dulukan perkalian dan pembagian, berarti 1/2 nya tetap, karena yang perkalian adalah mereka berdua, berarti ini yang kita hitung. Karena perkalian enak, 3 kali 1 3, 5 kali 6 30, selesai. Kemudian ada pengurangan pembagian, dahulukan pembagian. Jadi
2/7 kali 5/4. Dibalik ya, biar jadi perkalian. Oke, 1/2 penjumlahan nanti dulu. Kita hitung yang perkalian dulu. Oke, 2 kali 5, 10, 7 kali 4, 28. Nah, baru kalian kerjakan dari depan ke belakang hasilnya berapa. Cuman seperti biasa. Nah, seperti itu ya. Sekian penjelasan hari ini. Bila ada yang ditanyakan bisa WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.